Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. FSI Al-Biruni atau Forum Studi Islam Al-Biruni merupakan organisasi atau lembaga dakwah tingkat fakultas yang berada di Fakultas Teknik Universitas Negeri Jakarta untuk mewadahi mahasiswa muslim untuk senantiasa berdakwah dan terus berada pada jalur kebaikan. Sebelumnya, kami akan menjabarkan filosofi FSI Al-Biruni itu sendiri. Gambar berupa huruf F, S, I dengan posisi huruf F melewati bagian tengah huruf S dan I dan tertulis Forum Studi Islam Al-Biruni FTWNJ di bawah ketiga huruf tersebut. Makna lambang F, forum yang sifatnya bergelombang dan kontinu yang menunjukkan bahwa forum ini terus berkomitmen untuk menebarkan gelombang kebaikan. S, murni untuk studi, bukan menjadi yang paling benar, bukan untuk debat, tapi murni untuk belajar dan menguatkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. I, dengan warna hitam dan tegak menunjukkan bahwa Islam sebagai agama yang tegak dalam berilmu serta kebenaran. Lingkaran terbuka berarti terbuka bagi mahasiswa muslim FT yang memiliki minat dan visi misi yang sama. Makna warna biru muda artinya FT, cinta, kepercayaan, percaya diri. Lalu hitam artinya kepastian dan keteguhan. Lalu untuk makna bentuk mandiri, solid, bersahabat. Dan makna tulisan yaitu menunjukkan nama lembaga. Nah, di FSI Al-Biruni, insya Allah kalian tidak sendirian karena kalian ditemani dengan teman-teman seorganisasi karena di FSI sendiri menerapkan prinsip amal jama'i, yaitu amalan yang dilakukan bersama-sama karena Allah Ta'ala. Sebelumnya, perkenalkan saya Muhammad Rahman Prasojo selaku Ketua Umum atau Mas'ul FSI Al-Biruni 1445 Hijriah. Dan saya Adila Nurdakiyah Dinata yang akan menemani kalian dalam video touring seputar FSI Al-Biruni. Di FSI sendiri terdapat beberapa struktur penting yang diantaranya adalah Mas'ul Mas'ulah, Sekretaris 1 dan 2, Bendahara 1 dan 2. Nah, departemennya ada kaderisasi, syiar, IMC, IC, Hamas, Anissa, dan Quran. Untuk yang pertama, Mas'ul bertugas untuk melakukan perencanaan, pengorganisasian, pengaktualisasian, dan melakukan evaluasi, serta bertugas untuk mengkomandoi seluruh departemen yang ada di FSI Al-Biruni. Mas'ulah adalah nama lain dari ketua keputrian yang selalu ada dalam berbagai struktur organisasi di lembaga dakwah di Indonesia. Adapun deskripsi tugas dari Mas'ulah itu sendiri adalah kebijakan akhwat, di mana di sini Mas'ulah membuat kebijakan akhwat dan memantau keberjalanan kebijakan tersebut pada punggawa FSI Al-Biruni. Selanjutnya, Mas'ulah juga memiliki deskripsi kerja yaitu sebagai pemimpin dari kalangan akhwat di FSI Al-Biruni. Assalamualaikum Sobat Muslim FT, kami dari Sekretaris FSI Al-Biruni mau kenalan nih. Alim, aku Sofia Keista Humayra sebagai Sekretaris 1 FSI Al-Biruni. Dan Aneh, Jamil Mukhlisin sebagai Sekretaris keduanya nih. Di sini kami mau ngejelasin tugas pokok dari Sekretaris FSI Al-Biruni. Disclaimer bahwasanya tugas pokok dari sekretaris disebut non-program kerja, karena sebutan program kerja hanya berlaku untuk semua departemen dan juga termasuk aturan yang berlaku di UNJ. Yang pertama, ada weekly reminder, yaitu membuat desain setiap ada syuro, PPH, atau agenda FSI Al-Biruni. Selanjutnya, ada circle sekre atau lingkar sekretaris, yaitu kegiatan berdiskusi dan bersosialisasi kepada seluruh sekretaris untuk membahas administrasi kesekretariatan di FSI Al-Biruni. Selanjutnya ada data bank, yaitu kegiatan untuk menyimpan segala data penting dari birokrasi ataupun departemen. Terakhir, ada kalender kegiatan, yaitu suatu kegiatan membuat kalender digital yang berisi kegiatan-kegiatan yang ada di FSI Al-Biruni. Nah, itu dia non-proker kerja yang ada di Sekretaris FSI Al-Biruni. Kami berdua pamit undur diri, terima kasih telah memperhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo penonton Company Profile, aku Nur Hanifah Rohma, si Bendahara 1
Dan aku Gaisada Girasafa Bendahara 2. Kami di sini adalah bendahara yang siap menjaga keuangan di FSC Al-Biruni. Biasanya selain menjaga keuangan, kami juga menerima RAB dari setiap kegiatan yang ingin diselenggarakan oleh FSC loh. Sekarang kita mau jelasin apa aja sih non-proker yang ada di bendahara. Yang pertama ada kas dan infak. Kegiatannya yakni pemungutan kas sebesar 14.000 per bulan dan juga penggalangan infak yang dilakukan setiap ada kegiatan di FSI. Yang kedua, infak subuh. Nah, infak ini bentuknya berupa challenge atau tantangan yang dilaksanakan setiap waktu subuh. Yang ketiga ada weekly reminder. Weekly reminder ini berbeda dengan yang ada di sekretaris ya. Bedanya, weekly reminder ini mengirimkan broadcast kepada seluruh anggota untuk mereminder pembayaran kas dan infak per pekannya. Yang keempat, ada bendahara gengs. Bendahara di FSC Al-Biruni bukan cuma kita aja loh, tapi ada juga bendahara departemen yang membackup segala keuangan seperti kas dan infak untuk membantu kami dalam penyaluran dana di FSC. Yang kelima ada catatan keuangan. Sesuai namanya, yang ini tugasnya mencatat segala pemasukan dan pengeluaran melalui Google Spreadsheet. Yang keenam, laporan keuangan sementara. Tugasnya untuk mengarsip laporan keuangan per bulannya sebagai transparansi finansial yang terjadi pada FSC Al-Biruni. Nah, itu dia tugasnya bendahara. Keren kan? Sekian dari kami. Semoga kita bisa bertemu di FSC Al-Biruni ya. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan ikhwafillah. Udah tau nggak nih sekarang masuk ke sesi apa? Ya, betul. Sekarang masuk ke pemaparan Departemen Kaderisasi. Sebelumnya, kenalan nih, anak Ilham Panitia Sukma dari Kaderisasi sekaligus kepala departemennya juga nih. Dan Ana Aula Mutiarani sebagai Wakil Kepala Departemen dari Kaderisasi. Nah, di sini Ana mau jelasin nih, apa sih Departemen Kaderisasi itu? Departemen Kaderisasi itu memiliki peran yang penting dalam perekrutan, kemudian pembinaan, dan pengkaryaan. Nah, untuk manfaatnya yang akan kalian dapatkan itu sangat banyak sekali. Kalian bisa belajar untuk bertanggung jawab, kalian juga bisa belajar memimpin, kalian juga bisa belajar banyak hal, serta banyak yang bisa kalian dapatkan di dalamnya. Kemudian, kita juga punya beberapa staff. Yang staff Ikhwan, yaitu ada Bang Harits, ada Bang Rahma, ada Bang Aldi, dan Bang Charudin. Kemudian yang akhwatnya, itu ada Kak Nabila Ubay, kemudian ada Kak Alisa. Gimana? Departemen Kaderisasi udah asik banget gak tuh? Ya, udah gaul banyak kegiatan bermanfaat. We'll have fun together. Nah, di sini kita masuk ke Departemen IMC ya. Wah, Bang Ilham udah geser aja nih. Udah masuk ke Departemen IMC. Oke, sebelum lanjut, kenalin nih, nama Amin Muhammad Fadila Ilham, Ketua Departemen IMC. Ana Diana, Wakil Ketua Departemen IMC. IMC itu kepanjangan dari Islamic Mentoring Center. Nah, di IMC pasti punya proker atau program kerja. Sebelum kita ke program kerja, Ani mau kenalin nih anggota-anggota dari IMC. Buat yang ikhwan atau laki-laki, ada Izudin, ada Adriansyah, ada Yuda, dan ada Yusron. Kemudian di akhwatnya ada Aisyah dan Silvi. Oke, kita lanjut ke proker-proker dari IMC. Proker yang pertama yaitu ada sekolah mentor, yaitu kegiatan pelatihan bagi mahasiswa muslim Fakultas Teknik untuk disiapkan menjadi calon mentor, khususnya untuk menjadi mentor di PKKMB. Kemudian yang kedua ada laporan mentoring, yaitu kegiatan untuk merekap dan memonitoring keberjalanan mentoring penggawa FSC Al-Biruni. Yang ketiga ada mentoring gabungan, yaitu kegiatan rihlah yang dilakukan bersama kelompok-kelompok mentoring untuk meningkatkan ukhuwah antar menti dan mentor. Kemudian yang keempat ada branding mentor, yaitu kegiatan yang isinya membuat konten yang bertujuan agar mahasiswa muslim Fakultas Teknik tertarik untuk mengikuti kegiatan mentor. Nah, yang kelima ada keilmuan center, yaitu program keilmuan seputar keislaman yang bermanfaat untuk menambah wawasan Islam penggawa FSC Al-Biruni. Yang keenam ada Sayyidu Barakallah, yaitu ucapan doa dan selamat kepada penggawa FSC Al-Biruni yang mendapatkan prestasi atau sedang mengikuti ajang lomba atau
atau kompetisi. Nah, begitu isi dari Departemen IMC. Keren kan? Iya nih Kak Fadil, ternyata berkesan juga ya aktivitas mentoring di FSC Al-Biruni. Anda jadi mau mentoring nih. Iya, bisa aja. Udah lanjut aja ke departemen selanjutnya. Assalamualaikum, ahlan guys. Nah, akhirnya kita sampai nih di departemen favorit Ana, yaitu departemen Syiar. Nah, sebelum lanjut, ada yang tahu Ana ini siapa? Ya nggak tahu. Kayaknya pada nggak tahu ya. Nah, jadi nama Ana adalah Irsyadul Maufik, bisa dipanggil Irsyad, sebagai Kepala Departemen Syiar. Saya Fatia Nurul Karimah, Wakil Kepala Departemennya. Nah, pada tahu nggak nih di Departemen Syiar ada apa aja ya? Nah, di Syiar ini banyak proker-proker yang kita jalankan, seperti Gamtek atau Gebiar Ramadan Anak Teknik, kemudian ada GPS Trendy atau kajiannya anak KPS ini. Ada juga reminder budaya muslim. Terakhir ada proker KPS IPS. Gak cuman itu ya, Departemen Syiar juga banyak sekali staff-staff yang membantu Ana. Julukannya Asyar Squad, yang Iwan terdiri dari Rian, kemudian Zufar, kemudian Amri, kemudian Gian. Selain dibantu dengan 4 personil ikhwan, di Departemen Syiar juga dibantu dengan 2 personil akhwat, yaitu ada Rifkah dan Raya. Nah, ternyata seru juga ya di Syiar nih. Kita lanjut ke departemen selanjutnya. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Ana Ananda Rizky dari Departemen Anissa sekaligus ketua dari departemen ini. Departemen Anissa berisikan anggota akhwat atau perempuan. Karena kata Anissa artinya perempuan, jadi udah pasti departemen ini adalah departemen yang diperuntukkan untuk perempuan di FSC Al-Biruni dan juga mahasiswi Fakultas Teknik. Gunanya apa sih? Tentunya untuk menjaga perempuan di FSC dan juga muslimah FT agar selalu beribadah dan memiliki adab berinteraksi tanpa melanggar syar'i. Sekarang aku mau menunjukkan staff-staff di departemen ini. Yang pertama ada Aura Mita dari Pendidikan Tata Busana angkatan 2022. Yang kedua ada Zulfa Bulgalina dari Pendidikan Tata Boga angkatan 2022. Yang ketiga ada Tania Marcelina dari Pendidikan Tata Boga angkatan 2022. Untuk proker pertama ada Kalimah, yaitu kajian kemuslimahan. Kajian ini khusus awal Fakultas Teknik yang dimana membahas isu seputar kemuslimahan terkini. Yang kedua ada Mustrai, yaitu kegiatan workshop atau pelatihan yang dikhususkan untuk awat atau muslimah di Fakultas Teknik. Yang ketiga ada Hypro atau Hijab Project, yaitu kegiatan open donasi hijab yang akan dibagikan kepada mahasiswi FT yang memiliki tujuan untuk menyiarkan perempuan agar selalu menutup aurat. Selanjutnya ada Muskor atau Muslimah Corner, yaitu kegiatan penyaluran media sosial Anissa, yakni berupa Instagram Anissa yang memiliki nama Muslimah_FT. Nah, kontennya berisi hal-hal seputar kemuslimahan. Proker kelima ada Kiwat atau Quality Time Akhwat, yaitu kegiatan berkumpul bersama atau rihlah yang diperuntukkan untuk akhwat di FSC Al-Biruni. Nah, itu aja yang dapat Ani sampaikan, semoga bermanfaat. Oke, lanjut ke departemen selanjutnya. Assalamualaikum teman-teman. Alhamdulillah sekarang Departemen Quran mau ngabarin sesuatu nih. Tapi sebelumnya kita kenalan dulu kali ya. Kenalkan, nama saya Ahmad Fajar selaku Kepala Departemen Quran. Dan Ane adalah Putri selaku Wakil Kepala Departemen Quran. Kita nggak cuma berdua aja nih, tapi juga ditemenin sama orang-orang hebat yang lain. Untuk staf Ikhwannya yaitu ada Bang Arif, abang-abangan mesin ya. Kemudian ada Bang Ilmi, abang-abangan elektronika. Kemudian ada Bang Zul juga nih, abang-abangan dari TRM. Untuk ahwatnya sendiri, Ane ditemenin juga sama Kak Fatia dari Tata Busana dan Kak Nuha dari Tata Boga. Oke, udah pada kenal kan ya? Kalau gitu kita lanjut kenalan departemen. Mungkin teman-teman di sini udah pada penasaran nih, di Departemen Quran ngapain aja sih dan prokernya ada apa aja? Kalau gitu langsung aja jelasin Kak Adela. Jadi, Departemen Quran itu adalah departemen yang berfokus pada dakwah Quran di lingkungan FT. Di sini kita bakal mengajak teman-teman mahasiswa, khususnya Fakultas Teknik, agar lebih dekat dan lebih cinta dengan Al-Quran. Terus gimana caranya biar teman-teman Fakultas Teknik bisa lebih dekat dan cinta dengan Al-Quran? Pertama, melalui dakwah digital. Di tiap harinya kita bakal nge-share poster-poster digital tentang quotes Quran dan reminder Tibas. Tibas itu tilawah pada sholat ya teman-teman. Harapannya dari desain-desain poster ini bisa lebih dekat lagi sama Al-Quran. Lalu, di sini kita juga bakal ngadain kuis tentang Quran di Instagram Story. Tujuannya untuk mengukur sejauh mana pengetahuan teman-teman FT tentang Al-Quran. Dan harapannya, kita semua bisa bersama-sama mempelajari lebih lanjut tentang Al-Quran itu sendiri. Selanjutnya, ada Murut Al-Quran nih. Di sini kita bakal nge-share video Murut Al-Quran yang udah kita buat. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
Bismillahirrahmanirrahim. Harapannya dari lantunan ayat suci Al-Quran ini, teman-teman Fakultas Teknik bisa tergetarkan hatinya nih untuk membuka mushaf atau Al-Qurannya dan membacanya. Selain dakwah digital, kita juga dakwah secara langsung loh teman-teman. Di Departemen Quran, kita punya program yang namanya Kuliah Tafsir Al-Quran. Di sini kita bakal ngadain kajian yang topik pembahasannya berkaitan dengan Al-Quran. Harapannya, teman-teman bisa memahami asbabun nuzul suatu ayat atau surat dan juga tafsirannya, serta menambah wawasan tentang Al-Quran. Gak cuma itu aja, buat teman-teman yang mau memperbaiki bacaan Qurannya, kita juga ada program Quran Training. Di sini teman-teman bakal belajar cara membaca Al-Quran dengan baik dan benar sesuai tajwidnya atau tartil. Oh iya, ada satu lagi nih. Tiap malam Jumat kita bakal ngadain pembacaan Al-Kahfi secara bareng-bareng. Tujuannya biar teman-teman semua bisa membiasakan diri untuk menjalankan salah satu sunnah Rasul di malam Jumat. Nah, kurang lebih seperti itu ya proker-proker di Departemen Quran. Perlu digarisbawahi oleh teman-teman semua, di Departemen Quran ini gak harus pandai baca Quran, gak harus merenggut tilawahnya, dan gak harus yang hafalannya banyak, karena kita di sini sama-sama belajar dan juga sama-sama berproses. Kayak gitu teman-teman. Wah, akhirnya nih udah masuk ke Departemen Hamas. Departemen ini tuh departemen yang unik gitu. Namanya aja udah unik gitu ya kan. Pasti anak-anak FT itu tahu Hamas itu halaman mahasiswa. Bukan, tapi Hamas itu hubungan masyarakat dan media Islam. Intinya ya, departemen ini menyediakan segala informasi mulai dari kegiatan dan acara FSI serta seputar konten kece yang hanya dirilis pada organisasi FSI Al-Biruni ini. Departemen Hamas ini setara dengan Departemen Kominfo ataupun Departemen Huda pada organisasi lain. Dan di departemen inilah konten-konten bermanfaat dari FSI Al-Biruni disebarluaskan untuk kalian semua. Oh iya, lupa kenalan aja kita ya. Ana Azhar Yadin dari Prodi Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer Angkatan 2021. Dan Ane, Kepala Departemen Hamasnya. Oke, Ane izin masuk ya Bang Azhar. Perkenalkan, Ane Syifa Nifni dari Prodi Pendidikan Kesejahteraan Keluarga Angkatan 2023 sebagai Wakil Kepala Departemen Hamas. Nah, di sini Ane mau menunjukkan staf Hamas. Yang pertama itu ada Alza dari Prodi Desain Mode Angkatan 2023. Yang kedua ada Raj dari Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer Angkatan 2023. Yang ketiga ada Bang Zidan dari Teknik Mesin Angkatan 2022. Dan yang keempat ada Bang Fatan dari Pendidikan Teknik Mesin Angkatan 2022. Nah, mereka ini merupakan anggota kece dari Hamas Alillah yang telah memproduksi desain maupun konten untuk FSI Al-Biruni 1445 Hijriah. Oke, terima kasih Syifa. Nah, itu dia staf Hamas. Tapi ada yang gak kalah kerennya nih di Hamas, yaitu poker dan non-pokernya. Check it out! Yang pertama, Poker Hamas. Poker Hamas itu ada grup koordinasi media, konten news dakwah, konten desainer, press release FSI. Dan ada poker terakhir nih, poker favorit Ane, yaitu desain kelas atau sebutnya di press biar gaul. Dan ada juga non-poker seperti Ramen Kui dan admin sosial and medpart. Semua poker dan non-poker tadi punya esensi buat menunjang keterampilan hard skill pada penyuntingan teknologi multimedia serta mengasah soft skill untuk komunikasi dan interaksi. Gimana, keren kan? Makanya jangan lupa join Departemen Hamas tahun depan. Nanti Anda kasih lihat Azhar Model Albi. Oke, sekian. Oke, sekarang kita masuk ke departemen yang kaya nih. Bukannya bendahara ya yang paling kaya? Eits, ini departemen AIS tahu, Islamic Creative Entrepreneur. Entrepreneur itu setahu Ane pengusaha ya Bang? Yap, betul banget. Jadi pantas kalau kita kaya, karena kita berusaha untuk menjadi usahawan yang berjiwa pengusaha muslim. Oke, kenalin dulu guys, Ane Hamam, Kepala Departemen AIS. Dan Ane Dela sebagai Wakadep AIS. Tujuan utama dari Departemen AIS adalah untuk menopang keuangan yang dibutuhkan oleh FSI Al-Biruni. Di Departemen AIS memiliki beberapa proker dan non-proker. Yang pertama ada AAF, Aksesoris About FSI Al-Biruni. Tujuan dari AAF adalah untuk mengenalkan identitas FSI Al-Biruni.
Departemen AIS menyiapkan 2 aksesoris, yaitu jaket dan gantungan kunci. Selanjutnya ada partner Biruni, yaitu kita berpartner dengan mahasiswa Fakultas Teknik yang memiliki usaha. Jadi usaha yang mereka punya akan kita promosikan, dan produk yang terjual akan kita bagi hasil sesuai kesepakatan. Nah, selain kita berpartner, kita juga memiliki beberapa produk sendiri. Bisa kalian cek di Instagram Biruni Shop. Selanjutnya ada pelatihan sponsi atau pelatihan sponsorship. Tujuannya agar mahasiswa Fakultas Teknik dapat membuat proposal sponsorship yang baik dan dapat melakukan negosiasi agar program kerja kalian dapat disponsorin oleh perusahaan. Proker selanjutnya yaitu SOE atau School of Entrepreneur. Tujuannya agar mahasiswa Fakultas Teknik dapat menjadi pembisnis yang sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Proker yang terakhir yaitu Kanjur atau Kantin Kejujuran. Pasti kalian sering lihat kan ada rak yang isinya makanan atau ATK di depan musola FT. Tujuannya selain menambah penghasilan yaitu untuk melatih kejujuran mahasiswa Fakultas Teknik. Di Departemen AIS ada staf yang membersamai kami. Untuk staf Ikhwan ada Anong, Yogi, dan Hilmi. Dan staf Akhwat ada Kak Putri. Nah, mantep banget deh Departemen AIS ini. Semoga Departemen AIS dapat membantu banyak dalam menopang keuangan FSI Al-Biruni. Amin. Oke, selesai sudah. Kita lanjut ke closingan dari Bang Rahman. Itulah departemen-departemen yang ada di FSI Al-Biruni, yang insya Allah akan memberikan dan menebarkan manfaat sesuai dengan moto FSI Al-Biruni. Apa itu, Adila? Moto FSI itu, rapatkan barisan bersama, tebarkan kebaikan. Nah, itu dia. Di FSI Al-Biruni kita akan selalu mengingatkan semua penggawa untuk terus berada di jalan kebaikan. Karena sudah di penghujung video ya, kita baca Alhamdulillah untuk menjadi reminder kita buat bersyukur. Alhamdulillah. Baik, itu saja yang dapat kami sampaikan dari FSI Al-Biruni. Semangat terus dalam menjalani amanahnya. Kami dari FSI Al-Biruni mengucapkan syukran jazakallahu khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.